Jadi dulu saya tuh pernah inilah, sebelum itu dulu ya, saya tuh pernah ada kejadian, saya ketemu sama orang pengemis, ternyata bawa anak banyak, yang ya begitulah, anak-anaknya juga suruh mengemis semuanya. Ya, jadi kasihan. Saya tanya dia kenapa. Wah, ditinggal bapaknya kawin lagi dan begini-begini. Saya akhirnya kasih derma sekian-sekian gitu. Belakangan saya tahu bahwa mereka itu adalah bagian dari mafia besar. Dan mereka juga hidupnya sebenarnya sangat berkecukupan. Kalau misalkan ini sebelum mau bahas ke situ, saya pengen masuk insight apa sih namanya? Saya pengen masukin sesuatu gitu. Jadi gini, sebenarnya kita itu punya potensi besar untuk menjadi kaya, dan dalam banyak hal kita itu tidak pernah diberikan satu kondisi di mana kita tidak punya pilihan. Kita selalu punya pilihan gitu. Yeah. Jadi tetangga saya, misal ketika dia baru melahirkan anak kurang dari 1 bulan, suaminya yang jadi tulang punggung ekonomi keluarga itu ditangkap gara-gara kasus narkoba. Dan akhirnya apa? Dia jual semuanya, dia keluar dari kontrakannya, dia mengemis bawa anak itu. Ternyata ketika dia mengemis bawa anak itu, dia dapat penghasilan sekitar 10 juta sebulan. Artinya dalam hal itu dia sebenarnya sudah punya pilihan. Kalau dia sudah punya uang 10 juta sebulan, dia bisa aja cari nafkah di bidang yang lain, atau dia bisa melanjutkan mengemis dengan bayinya itu. Dia punya banyak sekali pilihan. Nah, pilihan dia pada waktu itu adalah dia kembali dalam tanda kutip ke jalan yang benar. Dia ngontrak lagi, dia bikin nasi kuning, dia bikin apa, dan akhirnya hidupnya sekarang jauh lebih baik. Ketika suaminya sudah pulang dari penjara, mereka bisa menjalankan kehidupan yang jauh lebih baik. Artinya bahkan dalam kondisi yang paling mepet, mereka nggak punya pakaian, nggak punya makanan, cuma punya bayi yang harus digendong. Pada waktu itu mereka memang harus mengemis, dan wajar dalam kondisi mereka mengemis. Ternyata dia punya aja pilihan, dia punya pilihan. Sebulan 2 bulan dia bisa mengumpulkan 20 juta 30 juta yang cukup untuk memodal usaha gitu. Begitu kan ya? Oh, iya. Nah, karena apa? Karena sebenarnya mentalnya itu adalah mental bahwa mereka itu bisa mengatasi sesuatu. Mental yang paling bahaya itu adalah yang tadi itu, mental yang merasa dirinya lemah, mental apa? Jadi ketika bahkan sudah punya mobil pun ditanya, saya pernah nonton di televisi, ada orang naik Alphard, ditanya, kok minumnya premium? Ya, kita sebagai rakyat kecil. Nah, mentalitas itulah yang menghancurkan. Ya, mentalnya kan beli mobil nggak beli bensin. Tapi bilangnya, ya kami sebagai rakyat kecil lah, kenapa jadi seperti itu gitu. Ya, nah, itu mentalitas seperti itulah yang akhirnya mandi lumpur, jual kesedihan, jual kemiskinan, jual derai tangis air mata dan sebagainya untuk memberikan. Dan itu kan dampaknya buruk. Betul.